Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Aladawiyah. Saya dari kelas PAI 2B. Nomor NIM saya 0101220141. Nomor kode unik saya 01012201 FA652P. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, yaitu akan menjelaskan tentang ulum Al-Quran, nuzulul Quran, asbabun nuzul, serta yang terakhir saya akan menjelaskan tentang munasabah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran yaitu artinya ilmu-ilmu Al-Quran yang mengacu pada berbagai bidang ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan benar. Ilmu-ilmu tersebut antara lain ada yang pertama ada tafsir, yang kedua ada nash dan mansyukh. Yang ketiga ada asbab al-nuzul, yang keempat ada qiraat, yang kelima ada ijaz Al-Quran, yang keenam ada ushul al-fiqih, yang terakhir itu ada bahasa Arab. Mempelajari ilmu-ilmu ini membantu seseorang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Quran dan ajarannya. Penting bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu ini karena untuk memastikan bahwa mereka menafsirkan Al-Quran dengan benar dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan mereka. Definisi ulumul Quran ialah cabang ilmu dalam studi keislaman yang mempelajari tentang metode, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ulumul Quran ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan pengkajian terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi Muhammad SAW yang juga bertepatan pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan kholwat yang atau kita bisa artikan sebagai mengasingkan diri di tempat yang sunyi dan bertafakur. Tempatnya itu di Gua Hiro. Pada saat kholwat tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nuzulul Quran menjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam di dunia. Di Indonesia itu sendiri malam Nuzulul Quran diperingati pada malam ke-17 bulan Ramadan. Para ulama berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala umat Islam dan yang beribadah pada malam Nuzulul Quran. Para malaikat akan turun ke bumi untuk memberikan doa kepada setiap orang yang beribadah pada malam yang penuh keberkahan ini. Nuzulul Quran memberi semangat literasi yang diimplementasikan dengan mengisi malam Nuzulul Quran itu dengan istiqomah membaca Al-Quran dan menghatamkannya selama bulan suci Ramadan. Budaya masyarakat muslim terutama di malam Nuzulul Quran yaitu memperbanyak itikaf yang diisi dengan membaca Al-Quran dan zikir lainnya. Keistimewaan Nuzulul Quran. Yang pertama yaitu malam turunnya Al-Quran. Yang kedua, diturunkannya wahyu yang pertama. Yang ketiga yaitu diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah dan menjadi nabi yang terakhir. Materi yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul.
Asbabun nuzul berasal bentuk dari lafal asbab dan nuzul yang artinya secara asal usul kata memiliki makna, yakni sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Dalam hal ini, asbabun nuzul lebih khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Di sini ada macam-macam asbabun nuzul ya, asbabun nuzul, maaf. Yang pertama ada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yang merupakan beberapa sebab yang hanya melatar belakangi satu ayat Al-Qur'an. Contoh ayat yang memiliki asbabun nuzul macam ini yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat suci Al-Qur'an. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai munasabah. Munasabah dalam pengertian bahasa berarti cocok, pantas, hubungan, pertalian, sebab, dan mendekati. Sedangkan dalam hasanah ilmu Al-Qur'an, istilah munasabah digunakan untuk mengungkap segi-segi hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain secara rasional, intuitif, inderawi, imajinatif, atau ketergantungan mentalistik maupun keterkaitan eksternal. Macam-macam munasabah. Macam-macam munasabah yaitu munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya, munasabah antar bagian suatu ayat, munasabah antar ayat yang terletak berdampingan, munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang di sampingnya, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Cara mengetahui munasabah. Yang pertama, memperhatikan tujuan yang dibahas. Yang kedua, memperhatikan uraian-uraian dari ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkat uraian-uraian, apakah ada hubungannya atau tidak ada. Yang terakhir ada ketika menarik kesimpulan dari uraian-uraian tersebut harus memperhatikan ungkapan bahasannya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.